ada larangannya? Ya Saya tanya. karena bukan agama Enggak, Ustadz. ada larangannya. Oke, ada larangannya nggak dari pemerintah? Ada nggak? Ada sih. Ya Kalau sudah. Kalau nggak ada misalnya larangannya, ya agama Anda jangan melarang-larang. Anda siapa rupanya? Anda siapa? aku Anda tanya, presiden bukan, jangan dulu ngomong, gubernur bukan, dengar Anda dulu polisi aku. bukan, Anda TNI bukan, wali kota bukan, Anda bukan siapa-siapa, saudara. Berarti ini room cari koin. Kenapa harus bahas Ya agama? terserah, mau dianggap cari koin nggak apa-apa. Ada apalagi yang mau disampaikan? Jangan nangis gitu loh. Jangan nangis dong. Mbak Karena Cia, anjay. Emang Mbak ada Cia, Ustaz? Mbak Ada Cia. lihat aku nangis. Mbak bisa Iya dengar suara nangis saya nggak, loh. Mbak? Bisa dengar suara saya nggak? Kan itu banyak room Kristen yang sama kayak gini nih, buka room debat kayak gini. Si Bombong, si Agatha, si Mikana, si Edis. Mbak udah ngomong belum ke mereka? Menyamar seperti domba. Domba itu seriwil. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, maksudnya Roma, serigala itu. Orang Roma ngaku-ngaku Israel, maka disebut penyesat yang menyamar seperti domba, tapi dia orang Roma. Siapa itu orangnya? Ternyata Paulus orangnya. Mana datanya? Para Rasul 22-25. Tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu orang Roma, Paulus ini. Nah, Nabi Muhammad kan tidak pernah mengaku orang Romawi. Ya. Yang kedua, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Penyesat ini orang Farisi. Ternyata lagi-lagi Paulus ngaku orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, kata Paulus, aku adalah orang Farisi. Berarti dialah penyesat. Terus yang ketiga, orang ini selalu memakai apa? Kata Yesus, penyesat ini sudah dekat. Ingat dong, Nabi Muhammad 600 tahun kemudian. Sedangkan kata Yesus, orang penyesat ini sudah dekat. Setelah Yesus tidak ada, orang ini muncul. Nah, mana datanya? Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Ternyata setelah Yesus tidak ada, muncul penyesat ini. Yaitu Paulus. Ya, karena dia selalu memakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1. Atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, kata Yesus, kalau ada orang yang ngaku bertemu Yesus, jangan dipercaya. Matius 24-23. Ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Tiba-tiba Paulus mengaku bertemu Yesus. Kisah Para Rasul 9, 3 ayat 4. Lagi-lagi dia kena lagi. Ya. Padahal yang datang ke dia itu malaikat cahaya. Ya, yang datang ke Paulus 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu ternyata cahaya di situ iblis. Kok bisa? Iya, karena Paulus mengatakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar seperti cahaya. Berarti yang datang ke Paulus ini bukan Yesus, tapi iblis. Yang ketiga, penyesat ini mengenalkan Tuhan yang beda. Di dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, penyesat ini malah mentuhankan manusia. Contohnya Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Padahal menurut Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Berarti jelas di sini bahwasannya Paulus ini penyesat ajaran Yesus. Yang terakhir, di dalam ucapan Musa dan Yesus selalu
memperlakukan hukum Taurat, menetapkan hukum Taurat. Misalnya Matius 5 ayat 9. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ya, juga di dalam banyak ya, di dalam di dalam Bible itu bahwa hukum Taurat tetap berlaku. Sedangkan Paulus malah membatalkan. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Dan Paulus ini pelin-pelan. Di sisi lain dia mengatakan apa? Meneguhkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31. Di sisi lain dia membatalkan hukum Taurat. Efesus 2:15. Jadi kesesatan Paulus ini sungguh di atas rata-rata sudah untuk merusak ajaran Yesus. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Paulus Ustaz, sebelum dia bertobat namanya Saulus. Dia penginaya dan pembunuh salah satu rasul Tuhan Yesus yaitu Stefanus. Tapi ketika dia bertobat, dia berpaling kepada Tuhan, dia jadi pemberita Injil, jadi rasul, bahkan sampai di Romawi, dan dia makan mati sampai mati martir dia. Paulus ketika dia bertobat, dia bisa membangkitkan. Kalau bisa jangan narasi doang bang, kayak saya itu data gitu. Silakan. Ya, Paulus intinya ketika dia bertobat, dia sudah berubah dari pembunuh menjadi orang yang takut Tuhan. Ketika orang ketemu dengan Yesus, pasti perubahan terjadi dalam kehidupannya. Apa keuntungannya Paulus kalau dia mau memberitakan Injil? Ustaz, apa keuntungannya? Tidak ada keuntungan, malah kematian yang dia dapatkan ketika dia mengikut Yesus. Nah, lah beda dengan Nabi, Bang. Dia mengikut. Ini pakai data dulu bang, jangan cerita. Ulangan 18, nabi-nabi palsu dalam Alkitab sudah dijelaskan. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 dikatakan situ, nabi-nabi palsu ketika dia menyampaikan firman tidak akan terpenuhi firman itu. Nah, contohnya Nabi palsu Muhammad menyampaikan bahwa hari kiamat adalah hari Jumat. Sampai tidak hari kiamat Jumat. Bagaimana logikanya? Di Amerika belum hari Kamis, di Indonesia hari Jumat. Di mana datanya itu? Coba pakai data. Baca. Masa seorang ustaz pakai data bang. Bang, pakai data sebagaimana Ustaz Tata. Ya, gini nih, saya tengahi dulu. Anda ketika menuduh Nabi kami, tentu pakai data. Ketika kami sandingkan bahwa ini digenapi oleh Paulus, Ustaz Tata menjabarkan datanya satu persatu. Begitu kan bang maksudnya. Enggak usah dipotong, kasih waktu saya. Bagaimana saya mau kasih ya data? pakai data bang. Ya, ulangan 18 ayat 22 sampai 20 sampai 22. Ciri-ciri nabi palsu dikatakan di situ, yaitu ketika menyampaikan firman tidak akan terbukti firman itu. Ciri-ciri nabi palsu. Kedua, dalam Yeremia 23 ayat 10, ciri-ciri nabi palsu yaitu memborda hawa nafsunya. Al-Asab 51 Ustaz dikatakan situ, ya, maka kamu boleh menggauli siapa yang kamu ingini, kan hawa nafsu itu. Ciri-ciri nabi palsu di Yeremia 23 ayat 10 dikatakan, dan Al-Asab 51 membuktikan, dan dikatakan dalam Bukhari 4738 nabi menggauli anak bocil. Anak 6 tahun itu kan nabi palsu. Selanjutnya ciri-ciri nabi palsu disebutkan bahwa dia mati dalam racun. Yeremia 23 ayat 13. Coba abangku di hadis mana tadi nabi kami menggauli bocil. Coba. Buku Ingat ya, 4738. awas kalau tidak ada menggauli ya. Gimana bang? Buku 4738 baca itu. Iya ada menggauli nggak di situ? Al-Quran kalian tidak perlu saya ajarin. 47 berapa bang? 47 berapa bang? Buku yang 4738 menggauli bocil. 38. Oke, coba baca. Nggak usah, saya kasih data saja kalian nanti bagaimana waktunya. Enggak, saya tadi membacanya tadi. Nah, ini makanya saya buka lagi di
Ya makanya kalau gini bang, sekiranya ada yang tidak bisa baca, Tapi tidak kan bisa intinya, menjelaskan pakai data, ada tidak usah kamu pakai. Enggak, buku yang 4738. Aisyah digauli umur 9 tahun dan Ya coba dikawini baca hati saya coba. Gimana coba? baca hadisnya Loh, 4738. saya sudah tahu, tidak ada menggauli di situ. Apa namanya di situ? Nah, dia coba baca coba. Aduh, habis waktu lagi saya punya. Nah, ya makanya sekiranya kamu udah bisa menjelaskan, jangan dipakai. Kalau saya tak baca tadi. Ya, Oke, sekarang gini ya. Kalau kamu mengatakan Nabi mati diracun, coba sekarang Nabi diracun tahun berapa? Lalu wafatnya tahun berapa? Yang mati diracun itu Yesus. Matius 27:47. Terus di dalam Yohanes 19:29. hadits Muslim katakan waktu Nabi mau mati dia Ya, katakan saya kepada nanya, Isa, Nabi "Tidak, diracun saya itu katakan, tahun berapa?" Ini karena racun di Kaibah Oke, ini membuat yang mati saya 4 tahun tanya, kemudian. Nabi tunggu dulu biar enak. Kamu harus tahu, Nabi diracun oleh Zainab itu tahun berapa? Wafatnya tahun berapa? Hah? Nah kalau Yesus mati diracun langsung dia, karena datanya jelas. Loh. Dikasih anggur asam katanya mati diracun. Loh, Ditombak. oke, dia coba mati. ya, saya baca ya. Enggak, ditombak. Mana mati Loh, racun? nah, coba ini jelas Makanya ini coba ditombak. ini dengerin. Jadi gini, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya dipaksa ke mulut Yesus pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan nanti mati nanti. Lalu dibuktikan, baiklah kita lihat saja, mati apa enggak dia. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia dari racun ini? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, mati langsung. Ayo. Mana katakan jangan nanti mati, kan dia haus. Dia bilang aku haus. Pikir Di mana ada kata aku haus? Kasih anggur asam. Di mana aku haus? Di mana kata-kata? Tapi kan kalau Nabi kan Aisyah katakan. Di mana ada kata-kata aku haus? Di mana? Wong di situ dipaksa minum kok, dicelupkan ke racun, terus dipaksa diminum kok, dicucukkan ke mulutnya. Ayo. Iya memang kan dipaksa diminum tentang Ya sudah, terus setelah itu mati apa enggak? Ya belum mati, ditombak nanti Kata ditombak. siapa wong setelah itu Makanya selesai waktu mati dia? ditombak dia mati ya, habis darahnya. Kata siapa? Di sini ayatnya. Ayatnya setelah diberi minum langsung dia mati. Iya ditombak. Di dia ayat habis ini darahnya. setelah minum racun itu langsung dia mati. Mana racun? Disebutkan racun di situ enggak? Kalau di musliman itu betul dikatakan bahwa Nabi diracun. Loh. Ya itu Loh, kan fakta coba, Nabi tahun diracun. berapa itu coba? Saya Tahun tanya, berapa apa diracun motifnya? Nabi Apa diracun motifnya tahun berapa? perempuan Yahudi, Ustaz. Kalau apa di motifnya dalam perempuan- Matius Yohanes, setelah Yesus diminumkan anggur dicampur dengan bunga, kan mereka gini, jangan biarin aja. Kalau dia memang nabi ya, kita lihat apakah Elia menolong dia. Padahal sudah mencegah, tetap saja oleh mereka ini dicucukkan ke mulutnya, dipaksa. Mati. Nah, kalau Nabi Muhammad diracun oleh Zainab orang Yahudi tahun ke-7. Wafatnya tahun 11, 4 tahun lagi. Ternyata akibat racun ketika dia mau mati, dia berkata kepada saya. Dari mana Yesus langsung mati seketika? Yesus mati seketika. Kan sahabatnya satu langsung mati, Bang. Iya, makanya berarti Nabi tidak mati diracun dong. Buktinya Tidak, soal pengaruh racun, akibat pengaruh racun itu 4 tahun. Oke, yang kedua. mati. Oke, Dia kita katakan satu-satu. waktu mau Oke. mati. Yang kedua kita satu-satu ya. Coba, Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus dengan Tuhan yang dikenalkan oleh Paulus sama apa beda? Silakan, pakai data. Ayo. Ayo kita satu-satu aja. Kalau Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad sama dengan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Gimana sama abad ke-7 Ya udah, ayo kita satu-satu data. Ayo pakai data. Loh, jangan Allah tertawa. dapat ke-7 Pakai data, enggak usah pakai tertawa, pakai data ayo. Tuhannya Yesus dengan Tuhan yang dikenalkan Paulus sama apa beda? Kalau Tuhan yang dikenalkan Yesus dengan Nabi Muhammad sama apa? Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Markus 12:29, Qul huwallahu ahad, Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37, sama dengan Al-Qur'an Al-An'am 103. Pertanyaannya,
Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus dengan Tuhan yang dikenalkan oleh Paulus sama apa beda? Silakan. Sama Tuhan Yesus. Ya, mak pakai data. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Paulus. Yang dikenalkan Paulus siapa? Pakai data coba. Nah, tadi kan Ustaz sudah baca Roma 10. Oke, Ayat kalau 9 Tuhan yang ayat dikenalkan 10. Yesus siapa? Ya. Dia katakan jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, oke, itu menurut Paulus. Kalau Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Nah, Yohanes 13 ayat 13, akulah Tuhan. Oh, salah. Salah Matius kata 7 ayat Yesus. 21. Itu Tuhan kurios itu. Yang benar. Iya, mau Aku bilang apa, bersyukur, tapi terjemahannya kan mau Tuhan, Aku mau Tuhan. bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu langit dan bumi, Bapa kata Yesus. Yang tinggal di langit, Matius 18:19. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Itulah Tuhannya Yesus. Tidak kelihatan di langit. Satu esa. Sedangkan Tuhannya Paulus, Yesus. Beda. Coba Pak Salom kembali lagi lah di dalam Matius 7:15. Itu yang kita dasari dulu. Ya, Matius 7 kan ketika Yesus berkata, mengajarkan waktu dia datang dalam dunia. Itu Tidak, salah. Matius 7:15. Ya. Coba yang mana, siapa yang menggenapi ini? Matius 7:15. Kan ini judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Itu, silakan. Kalau Matius 7 ayat 15, yang menggenapi yaitu Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Silakan Bang. Nah, coba. Karena waktu itu kan tadi Ustaz cocologi kan ke Matius 24 itu tekan tanda-tanda Tidak, coba di mana Nabi Muhammad nyamar-nyamar sebagai domba kan itu. Jadi Coba. Nabi palsu ini dia ngaku-ngaku domba. Nah, Padahal dia adalah serigala Roma. gitu. Padahal Roma serigala. Roma betul. Ya, ini harus Anda buktikan di mana datanya Nabi Muhammad ngaku-ngaku domba. Itu loh. Nah tadi kan sudah ada disampaikan oleh Ustadz Tata bahwa Paulus ngaku serigala, keturunan dari Benyamin. Lalu Paulus ngaku keturunan Benyamin. Itu, ya enggak Bang? Ya. Ya Bang? Sekarang Anda buktikan kalau ini kepada Nabi Muhammad, di mana data-datanya Nabi Muhammad ngaku domba. Itu loh. Silakan. Nah, Di Al-Ahzab 51 Bang. Dia mengaku domba. Oh, di mana itu Saya katakan Al-Ahzab? orang baik. Ya, Al-Ahzab 51 ya, terus? Kan Muhammad seakan-akan orang baik mengatakan, tapi dia sebenarnya serigala. Terutama Di mana kalau di sini domba. Nabi Muhammad adalah jangan domba? ngarang-ngarang yang apa adanya saja. Waduh. Enggak Bang, enggak kan serigala. Di mana berbulu domba. Al-Ahzab? Enggak, Al-Ahzab Matius berapa 7. Bang? Enggak, Al-Ahzab Matius 7 berapa? ayat 15, Saya bacakan. serigala berbulu domba. Iya, Makanya Al-Ahzab Muhammad- berapa? Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 51. Al-Ahzab 51, coba kita baca ya. 56, Al-Ahzab 56. Oh, pindah lagi. Enggak, Al-Ahzab 56 nanti tersinggung kalau masuk ke bawah. 56. Ya. Enggak mau diralat lagi? Ya itu Al-Ahzab 56. Ini saja. Ya baik. Allah Sesungguhnya berselawat gitu. Allah dan para malaikatnya bersalawat Gimana untuk ada Nabi. domba di situ? Matius 7 ayat 15 Ustaz, serigala menyamar sebagai domba. Kan Muhammad di Allah dengan malaikat bersalawat kepada Muhammad seakan-akan dia Tuhan. Dialog Padahal dia itu, serigala. dialog itu yang enak lah. Kalau udah ada ayatnya bilang nggak ada. Tidak usah ngarang-ngarang kayak gitu. Maka udah aku bilang, pendeta pun tidak paham Bible, apalagi kamu. Kamu ngomong apapun datanya ada pada saya. Kamu ngomong tentang Yesus itu, karena sudah saya hafalkan itu. Saya juga Kalau sudah hafalkan ini tak kasih ngomong tahu ya, Al-Quran Bang. itu kan Kalau Al-Quran, Bang, saya per titik per kalimat tahu tafsirannya itu. iya, makanya saya mau tanya ini Ustaz, kenapa Al-Ahzab 56? Jangan Allah dulu. malaikat Ini bersalawat buktikan kepada- dulu, saudara. Siapakah yang menggenapi Matius 7:15? Padahal dia Buktikan dulu itu. serigala. Maka turunlah ayat 51 sebagai serigala. Oh, baik. Di mana serigala di sini? Di mana dombanya, Bang? Tahu Nah, enggak kalau karakter domba dengan serigala? tunggu dulu. Kalau begini, Nah, kan Bang, kalian berdiskusi itu begini, Bang. Contoh di Matius 7:15
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, serigala kalau di perjanjian lama ini adalah suku Benyamin. Nah, di sini Paulus di Roma 11 nomor 1 ngaku suku Benyamin. Begitu loh. Jadi artinya dia adalah serigala. Nah, serigala ini menyesatkan ajaran-ajaran Yesus, mengajarkan menjadikan Yesus Tuhan. Maka dijelaskan di bawah itu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu dari buahnya ini bagaimana kita Ya, mengenal mereka? Itu tentu dia buahnya lah. mengajarkan Yesus Tuhan, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Apakah pernah Nabi Muhammad mengajarkan mentuhankan Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus? Kan nggak ada ajaran Nabi Muhammad begitu, Bang. Dari buahnya lah, waspadalah terhadap nabi palsu, yaitu Muhammad, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Aduh, Iya. tuyul. Makanya kamu tuh gini nih, tak kasih tahu. Mendingan kamu panggil pendetamu, suruh debat dengan saya. Oh, kamu udah paham apa-apa. Tadi pakai Quran, tidak ada domba di situ. Di situ membahas sholawat, kamu katakan ada domba di situ. Nabi Muhammad domba. Coba pakai yang jelas lah data-data itu. Cuma untuk cari kebenaran. Kalau kamu udah bisa dialog, dan maaf Tata, saya tidak tahu tentang apapun itu. Enak kan? Kan kita tanyakan nabi palsu ini siapa nabi palsu, Muhammad atau Paulus? Iya, ya udah Makanya coba. ayat Ya, 16 secara dikatakan data. di situ, dari buahnya Oke, lah di kamu sini. dapat melihat. Dua buahnya saya Iya, tanya. enggak, di sini kita tahu kan sampai sekarang Roma itu, coba AS Roma itu apa ikonnya? Serigala, serigala ibu kota. AS Roma itu sampai sekarang. Karena pusat Romawi, kan Romawi dianggap serigala juga karena dulu buas dia menjajah negeri-negeri termasuk Seriwil. Makanya sampai sekarang AS Roma itu serigala lambangnya. Berarti serigala yang berbulu domba. Gitu loh. Ya, Dan makanya Nabi pertanyaan bukan saya, orang Roma. enggak, pertanyaan saya Ustaz, apa buah yang terbaik dari Muhammad kalau dia bukan nabi palsu? Yang Oke, dikatakan mati. sekarang kita pakai data Apa ya. terbaiknya? Oke, sekarang kita pakai data. Nanti kamu ya, Ya. pakai data. Jadi Kasih akhlaknya datanya. Nabi itu gini. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, seperti apa akhlaknya Rasulullah, wahai Aisyah? Ya, Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Maka kita teliti Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak boleh berkata kasar. Ali Imran 159. Dan dilarang marah-marah. Tidak boleh marah. Ali Imran 134. Dan berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong. Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu kalau berbicara. Jangan bentak-bentak. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah kepada orang tua. Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua, ibu dan bapak. Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi orang tua. An-Nur ayat 58. Catatlah hutang. Takutnya pura-pura lupa nanti orang yang hutang. Al-Baqarah 38. Saya bisa ratusan. Nah, sekarang apa kebaikan Yesus pakai Paulus? Pakai data coba. Saya masih banyak loh, ratusan bisa saya pakai Quran. Ya, nah itu kalau klaimnya demikian kan. Lo gak bisa, kebaikan- kamu kan nuduh tadi. Nah, Sekarang biar adil. Kebaikan Apa Muhammad kebaikannya saya tanyakan, Paulus? itu kan perintah Al-Quran, Ustaz tanda. Kan tadi saya udah bilang, Siti Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, maka Siti Aisyah menjawab, kamu baca Quran enggak? Seperti Al-Quran itulah apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Nah, sekarang biar kita adil, pakai ayat juga. Apa yang diajarkan oleh Paulus selain mentuhankan manusia? Silakan pakai data urut. Ya, Kisah Rasul 19, Paulus membangkitkan orang mati. Kisah Rasul 21, Paulus memberitakan Injil sampai kepada ujung dunia. Injil apa? Injil apa yang diberitakan? Paulus rela mati untuk pengabaran Injil. Di mana Paulus- datanya itu? Di mana?
Ya, surat Roma, surat Korintus, Enggak ada. semua. Enggak ada coba. Di mana Ada tuh? yang Roma berapa? ditanyakan Rasul Paulus bisa mengampuni, sapu tangannya mengadakan Iya, mujizat. coba di mana? Baca Kebaikan. coba baca. Digigit ular tapi dia tidak mati. Tidak sama Datanya dengan di mana datanya? racun, tapi mati. Iya, datanya di mana? Kisah Rasul 21. Coba Sudah tergenapi Ustaz Tata, sudah tergenapi itu bahwa Paulus bermujizat karena kata Yesus, ya, orang buah-buahnya itu melakukan mujizat dalam namaku. Paulus sudah melakukan. Jadi sudah tergenapi, tertuju kepada Paulus, maka Yesus mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyaplah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Paulus melakukan mujizat dalam nama Yesus, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Nabi apa mujizatnya Nabi? Saya Siapa yang mujizatnya Nabi? Kecuali turun celana, turun ayat. Gimana itu? betul. Jadi kenapa biar saya yang hadapi ini Ustaz? Kenapa Al-Quran ketika celana turun? Karena di kitab saudara dikit-dikit celana diturunkan. Bahkan ada putri. Iya saya jawab. Kenapa Al-Quran turun? Karena di kitab sebelumnya dikit-dikit celana diturunkan. Suami berangkat kerja bangting tulang, istri dibangting oleh tetangga di atas kasur. Itu satu. Paham itu? Dan ada saudara kandung dengan adik kandung. Dulu. Anda bertanya loh, ayat turun, celana turun, saya jawab ini. Jadi ada bang di kitab di kitab mana itu celana tunggu dulu ini lengkap sudah ajarannya bang. Disembunyikan tahu Nabi. Tunggu dulu agak-agak lucu abang kita ini. Nah, saya jelaskan abangku. Menyatakan kalau salah ya salah. Tunggulah kan di sini bang. Setiap dengarkan saudara. Di sini dalam ajaran-ajaran Kristen ini selalu menurunkan celana, maka Al-Quran diturunkan. Nah, di dalam Al-Quran jangan mendekati zina, jangankan melakukan zina, jangan mendekati zina dilarang, haram hukumnya itu. Nah sekarang di sini di ayat-ayat saudara Yeskil 22 nomor 11 di sini perintah untuk memperkosa. Lalu di Hakim 19:24 orang tua harus dengan pasrah ikhlas memberikan anaknya untuk diperkosa orang lain. Di Amsal 7:18-19 ketika suami berangkat kerja banting tulang di luar sana mencari nafkah, istri juga di rumah dibanti di atas kasur oleh tetangga. Ini di Bible saudari ini di 2 Samuel 11 nomor 1 sampai 12. Ketika buyutnya Tuhanmu ini ngintip orang mandi, istri orang ini mandi istri orang, dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil perempuan itu supaya dia tidur. Ini kakek Tuhanmu loh. Nah, itu berapa itu sudah ya. Lalu di 2 Samuel 12 nomor 11 perintah untuk memperkosa istri orang. Di 2 Samuel 13 nomor 1 sampai seterusnya Amnon dan Tamar ini saudara kandung loh, saudara kandung ini. Amnon dan Tamar ini bersetubuh padahal saudara kandung ini. Nah, di Kejadian 19:35 seorang putri dua putri ini memperkosa bapaknya. Jadi makanya Al-Quran turun untuk menjaga semua ini, melarang semua perbuatan-perbuatan zina ini. Begitu abangku. Ya sudah bang. Kira-kira apa bantahannya bang? Bahkan Yesus sendiri melakukan perkawinan entah di mana itu dia melakukan perkawinan sekaligus 5 perempuan bang yang diambil. Yesus Kristus ya, anak Paulus ini. Kalau hanya sekedar hujat-hujatan bang, lawang aku. Ya, apalagi? Ya Bang Dalbo, semua kisah itu sudah terjadi. Saya tidak bertanya itu kisah. Saya tidak bertanya, kau carikan dalil dalam Al-Quran bercerita bahwa orang-orang yang ada di dalam Al-Quran itu kerjaannya memperkosa. Ini bahkan di Bible saudara perintah untuk menikahi semua pelacur. Karena kenapa? Di dalam surga saudara yang pertama kali yang masuk surga itu adalah pelacur. Kau punya usulullah alasan 51. Tidak, saya pakai dalil. Saya bukan penghujat loh. Di
Di Hosea 1:12 di situ jelas dikatakan abang. Di Hosea 1 nomor 2 diperintahkan untuk menikahi pelacur. Kenapa? Iya, itu kan Karena hukuman. pelacur ini yang pertama kali masuk dalam kerajaan sorga. Matius 21:31. Gimana sih ini abang? Yang sudah bertobat. Iya, Nah, mau sama- bertobat mau apa intinya? Ini kitab suci atau kitab porno abang? Ya kan itu sudah terjadi peringatan bagi kamu. Ya, ini Nah, sama apakah ini Rasa sudah 51 terjadi itu juga? Ini kan perintah. sudah terjadi Itu juga, kalau Bangku. faktornya siapa? Paulus ini bukannya bejat sekali kelakuan Paulus dengan anaknya ini. Kan anaknya Paulus itu namanya Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Nah, ini persekongkolan ini cowok sama cowok. Ya, di 2 Korintus 11 nomor 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, Paulus ini memberikan Yesus perawan suci, laki-laki pula. Nah, bagaimana kita bisa menilai laki-laki ini perawan suci? Apakah melalui kentutnya piuk atau buah? Gimana itu, Bang? Bagaimana kita bisa menguji perawan suci laki-laki ini? Apakah dari bunyi kentutnya atau gimana, Bang? Ini ajaran Paulus loh. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Nah, 1 Korintus 6:12. Segala sesuatu halal bagiku. Dengan judul perikopnya, nasihat pencabulan. Mungkin nasihat pencabulannya di situ ketika Salomo ini, Salom mau ditusbol, mungkin diperingatkan jangan makan cabai, kangkung, nanti cabenya keluar loh. Itu Bang, kalau dialog itu begitu Bang, pakai dalil kita. Ayat turun, celana turun, karena kenapa? Di dalam kitab saudara, dikit-dikit celana turun. Dikit-dikit celana turun. Apa enggak ada yang lain turun-turun? Ingus turun kah? Liur turun kah? Ini celana-celana turun melulu. Iya, Bandar Bos, saya lengkapi satu data ya. Setelah semuanya sudah diadegankan gitu ya, maka sesudahnya bersandarlah ini laki sama laki di Yohanes 13:23. Di terjemah lama itu murid sama Tuhan sandaran di dada. Gitu. Jadi saya tegaskan saudara, ini bahwa Paulus ini bukan hanya mesum, ya aneh mesumnya ini. Kenapa laki-laki dengan laki-laki? Kalau ada mesum, cewek dengan cowok itu masih logis. Ini laki-laki dengan laki-laki. Apa enggak ada lagi? Bahkan lebih aneh kalau kita membaca apa yang disampaikan Paulus. Sebaiknya laki-laki jangan kawin. Karena laki-laki ini menurut Paulus akan dikawini. Itu 1 Korintus 7 nomor 1. Sebaiknya laki-laki jangan kawin. Karena kenapa? Anda ini akan dikawini, akan ditusbol. Begitu Bang, di diskusi enak kok diskusinya. Tadi menyerahkan nafsunya banyak wanita. Betul. Yesus berapa? Dia langsung sekali colok 5. Matius 25 nomor 10. Sekali colok dia 5. Apa enggak bahaya tuh? Coba kau bantah narasi saya nih dengan pertanyaanmu tadi. Ayat turun, celana turun. Kenapa di Bibelmu ini dikit-dikit celana turun? Kenapa Bang? Kenapa ini? Dikit-dikit celana turun. Bahkan di sini karena diperingatkan saya di bawah, ya saya baca di Biskuit Roma 1 nomor 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Kenapa Bang? Kenapa Paulus begini Bang? Kenapa? Sampai dia bunting pula. Kenapa Bang? Ayo Bang, coba jelaskan kepada kami coba Bang. Kenapa di ajaran abang ini, di kitab abang ini, dikit-dikit celana turun? Kenapa Bang? Seandainya istrinya yang diturunkan celananya enggak masalah. Masalahnya ini istri tetangga yang diturunkan celananya. Apa enggak kasihan Bang?
Suaminya banting tulang di luar sana, cari nafkah. Ternyata istri di belakang kita dibanting juga di atas kasur oleh tetangga. Kan agak-agak aneh abangku. Cobalah bang, kenapa di Bible abang ini persundalan ini sangat populer, itu loh. Ini kitab suci atau tutorial untuk selingkuh atau memperkosa bang? Coba Tutorial Bang. bang, tutorial. Iya, makanya saya tanya, kena ini tutorial kitab suci untuk memperbaiki hidup manusia sesuai kodratnya atau tutorial untuk memperkosa atau menjadi cabul-cabulan bang? Kenapa bang? Jawab itu jawab bang Shalom. Coba bang. Coba kamu jawab Bintang. Kenapa di kitab Anda ini dikit-dikit celana turun bang? Kenapa bang? Ya, setidak-tidaknya Yesus pernah mengatakan itu si kitab suci. Tapi Aduh, saya nggak tanya Yesus, saya tanya kau, kenapa kitabmu ini katanya kitab suci, kitab tapi suci, dikit-dikit memang celana betul turun kitab bang? suci. Kenapa bang? Karena di dalam Saya Quran bertanya, lengkap bang, kejahatan di sini bang, lengkap. Ada memperkosa anaknya, ada memperkosa adiknya, ada memperkosa istri orang. Ini lengkap sudah. Apalagi mau di ini? Bu. Lengkap ini, serba memperkosa. Makanya di Kok Quran bisa mau bang? dikatakan Ini tidak apakah nggak ada- bahaya bang? Anak abang baca ini. Apa nggak bahaya bang? Coba kenapa kitab saudara ini yang dibicarakan Kau bisa nggak sih terus debat? pelacuran bang? Apa? Berani kau debat sama aku Dalbo? Jangan nangis lah bang. Kau jawab aja lah. Ini Salomo ini sudah pinsang dia. Coba sayang. Depan sama aku kau udah Jawablah sayang. Jangan nangis. baiklah kau Kau jawab. kalau kau Jawab. Apa? Kenapa? hehehe. Aduh, kamu kan disuruh jawab malah nangis. Coba jawab Ini coba bang. membaca indah. Iya apa? Nah, itu. Nah, saya rasa abang artinya ini enggak? habis memperkosa istri orang ini. Saya tahu rasa abang ini artinya habis memperkosa istri. Ya kan? Itu membaca indah. Ludah aku tadi itu kurang gula bang. Sekarang Salomo, kenapa? Kenapa di kitab saudara dikit-dikit celana turun? Ini pertanyaan sederhana ini bang. Anda bertanya, saya jawab. Kenapa celana turun, ayat turun? Karena kenapa? Ada kitab, katanya kitab suci, tapi dikit-dikit celana turun. Maka Al-Quran turun bang. Untuk membantah semua itu. Makanya kadangkala ada tuduhannya, Islam mengajarkan poligami, Nabi Muhammad mengajarkan poligami. Kagak. Karena di kitab sebelumnya itu yang Anda imani, wow, istri orang aja diambil. Bahkan ada sosok di situ istrinya 700, gundiknya 300. Maka Al-Quran membatasi itu, mengatur itu. Cukup 4 saja kalau kamu bisa mampu berbuat adil. Apabila kamu tidak mampu berbuat adil, cukup 1 saja. Nanti keadilan apa yang Anda bisa jabarkan di situ? Ketika mempunyai istri 700, coba keadilan apa? Bisa jawab nggak nih? Ayo, pasti kamu bisa. Pertanyaan saya, kenapa di kitab abang ini dikit-dikit celana diturunkan? Seandainya celana istri sendiri nggak masalah. Ini celana istri orang yang diturunkan bang. Coba bayangkan abang, celana istri abang diturunkan. Mau keberatan? Nanti yang turunkan itu sesama Kristen. Dia tunjukkan dalil. Ini perintah Tuhan loh. Kau mau apa? Ini perintah Tuhan. Kau mau apa kira-kira? Coba jawab, coba. Udah kena mental itu Bang Darbo. Itu nggak mau ngomong lagi itu. Paling mau Dikit-dikit celana repot. turun, dikit-dikit celana turun. Kira-kira ketika ada orang memperkosa istrimu, lalu dia tampilkan dalilnya. Ini perintah Tuhan. Mana dia? Udah kabur Bang. Diajak diskusi baik-baik.
malah menghujat Nabi kami. Begitu saya sikat, malah nangis. Dasar cuplis. Padahal kita dasarkannya, enak ini sebenarnya pembahasan ini kalau orang mau berakal, menggunakan akalnya dalam Matius 7:15. Enak ini. Ustaz Tata tadi itu menjelaskan itu luar biasa. Kalau ada tuduhan kepada Nabi kita, bahwa Nabi Muhammad yang dikatakan di sini adalah Nabi palsu, tentu harus ada data. Ya, harus ada data. Apakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad itu pernah nyamar-nyamar seperti domba. Kenapa diturunkan katanya? Naik bang. Kau jawablah. Kenapa katanya diturunkan? Siapa yang turunkan? Enggak ada yang turunkan itu Bang Dalbo. Coba naik. Saya jambak lagi. Katanya kenapa diturunkan? Naik lagi bang. Saya jambak. Moderator naikkan dia moderator. Saya sudah jambak, naikkan lagi dia. Saya minta pertanggungjawaban dari dia. Kenapa kitab saudara dikit-dikit celana turun? Itu Anda tadi bertanya, kenapa Al-Quran turun? Dikit-dikit celana turun, Al-Quran turun. Itu saya sudah jawab itu. Nah sekarang giliran Anda jawab. Kenapa kitab saudara dikit-dikit celana diturunkan? Coba jawab dulu itu. Bang, silakan bang, jawab coba. Kenapa di kitab saudara? Iya, sudah saya baca itu. Saya bertanya kepadamu saudara, kenapa di kitabmu ini sedikit-dikit celana turun bang? Ya kenapa? Mana? Di Kejadian 19:35, Yeskil 22 nomor 11, Hakim-Hakim 19:24, Amsal 7:18-19, 2 Samuel 11 nomor 1 sampai 12, 2 Samuel 12 nomor 11, 2 Samuel 13 nomor 1 dan seterusnya. Di Yeskil 23 nomor 1 sampai nomor 5. Yeskil 16:37. Hosea 6. Coba, kenapa pertanyaan saya, kenapa di kitab abang ini dikit-dikit celana diturunkan? Kenapa bang? Abang, kitab itu kan perjanjian lama semua. Saya nggak nanya perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kan kisah-kisah kejadian bangsa mau Israel, kisah-kisah peringatan apa? bagi bangsa Pertanyaan saya, kenapa di sama kitab di Allah saudara satu itu satu perintah bang. Baik. Itu kan kejadian sejarah. Ya, kejadian. Itu kan peristiwa yang sudah terjadi. Amsal itu kan pertanyaan peringatan. saya, kenapa? Apa alasannya? Ya itu kan peristiwa yang sudah terjadi. Baik. Peringatan apalagi? Amsal 17 itu peringatan bagi kaum seperti jangan jadi gigi golo. Kalau ini buktinya. itu Apa kan manfaatnya? perintah. Apa manfaatnya kira-kira di sini lengkap kan? Bahkan di dalam Bible saudara di Perjanjian Baru tidak ada larangan. Tunjukkan satu dalil larangan menikahi ibu kandung atau saudara kandung. Ada enggak larangannya? Tidak ada perintahnya. Ada enggak larangannya? Ada perintahnya. Saya tanya kau Dalbo. Makanya justru dalam tidak ada perintahnya terjadi. Justru tidak ada perintahnya terjadi seperti ini bang. Jangankan sesama laki-laki dengan perempuan. Itu ada hikmatnya dikasih Dalbo. Apa hikmatnya? Lalu apa maksud Paulus? Antoba 29. Apa maksudnya Paulus? Coba, apa maksud Paulus memberikan laki-laki perawan kepada Kristus? Apa maksudnya? Paulus memberikan laki-laki perawan kepada Yesus Kristus. Maksudnya makanya kami itu coba apa maksudnya Paulus ini memberikan laki-laki perawan? Iya, saya tanya samamu saudara. Apa maksudnya Paulus memberikan laki-laki perawan kepada Kristus? Supaya kami hidup suci kudus di hadapan Tuhan sama kalian. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau ini adalah laki-laki perawan suci? Buat apa? Coba, saya tanya sama kamu. Paulus di sini cemburu loh. Cemburu dia. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa makanya terjemahkan Alkitab jangan tunggu dulu. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau laki-laki ini adalah perawan suci? Apakah dari kentutnya atau gimana?
Enggak, makanya baca Firman itu jangan cuma Ini surga juga sudah masih ada bertiga-tiga. tante. Saya tadi kan menampilkan Itu datanya. kan, Nah, bagaimana ini Bang? jelaskan. Paulus ini memberikan makanya perawan suci baca laki-laki Alkitab. kepada Kristus, Bang. Makanya Apa baca maksudnya Alkitab, itu? jangan pakai hukum orang. Iya, apa maksudnya, Bang? Dijawab aja lah. Paulus cemburu ilahi. Apa maksudnya itu, Bang? Coba, Bang. Dijawablah. Semangat jawabnya. Nanti saya tunjukkan lagi. Artinya Paulus katakan kepada umat di Korintus waktu itu, jangan kamu persembahkan tubuhmu kepada berhala-berhala. Jangan kamu bersinah. Di mana dia bilang begitu, Bang? Jangan Nggak kamu ada. mencuri. Kamu kudus. Enggak ada, Paulus sebab saja Tuhan adalah perampok kok. kudus, sebab Tuhan katakan Paulus kuduslah saja kamu, sebab perampok. aku adalah Gimana kudus. sih abang kita ini? Nah, sama di Bokor yang 437. Mau saya kamu tunjukkan, bersinah, mencuri, mau saya asal tunjukkan nanti bahwa mati Paulus sebutkan itu kalimat perampok. syahadat. Apa Mau itu saya rukun tunjukkan iman? lagi. Jadi untuk apa itu rukun iman? Baik. Nah, saya teman saya Kau baca 2 Korintus 11 nomor 8. Paulus ini bejat, Bang. Kelakuannya ini kriminal betul. Di 2 Korintus 11 nomor 8, di sini kata Paulus, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima ini. Dan kedua, kenapa Paulus memberikan laki-laki perawan? Seandainya perempuan perawan itu masih akal. Ini laki-laki perawan. Nah, kira-kira untuk menandakan laki-laki ini perawan atau tidak, apanya yang kita harus selidiki? Apanya yang harus kita teliti? Supaya kita bisa mengetahui bahwa ini laki-laki ini perawan. Di sini jelas, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Pertanyaan saya, apa maksudnya Paulus ini memberikan laki-laki perawan kepada Yesus? Karena anak diajarkan. Iya, kenapa, Bang? Pengajarannya kan gitu. Apa maksudnya ini Paulus memberikan laki-laki perawan kepada Yesus? Apa maksudnya? Mau ngapain mereka ini? Dijawablah, Bang. Jangan Bang karang-karang lah. Saya kan pakai dalil, Bang. Tadi Paulus perampok. Sekarang Paulus memberikan Yesus Kristus ini laki-laki perawan. Tapi itu jangan pakai akal mesum, Bang. Iya, ini mesum. Bagaimana? Ayatnya mesum kok. Masa saya mau pakai Bismillah sedangkan ini ayatnya sudah mesum? Kenapa? Saya tanya samamu, kenapa Paulus memberikan laki-laki perawan kepada Yesus? Apa maksudnya itu, Bang? Paulus ini memberikan laki-laki perawan kepada Yesus. Maksudnya apa itu, Bang? Ini mesum semua berdua ini. Ibrani 13, persembahkanlah tubuhmu Apa? Saya nggak bahas Ibrani. Saya bahas 2 Korintus 11 nomor 2. Apa maksudnya Paulus ini memberikan laki-laki perawan suci kepada Yesus? Maksudnya apa, Bang? Cobalah, Bang. Anda mengatakan baca Bible itu jangan mesum. Bagaimana? Isinya mesum semua, Bang. Mau kita baca apa kalau isinya mesum? Isinya porno-porno. Kita mau bicara apa lagi? Coba jelaskan kepada kami maksud Paulus ini memberikan laki-laki perawan suci kepada Yesus ini maksudnya apa? Coba, Bang, kamu pasti bisa, Bang. Jawablah, Bang. Dijawab coba, Bang. Apa maksudnya Pak Paulus ini memberikan laki-laki perawan suci kepada Yesus? Coba, Bang. Nanti saya tunjukkan lagi kalau Yesus ini langsung menindih 5 perempuan cantik. Ini dulu kita kelarkan. Apa maksud dan tujuan Paulus ini memberikan Yesus perawan suci, laki-laki perawan suci? Kalau seandainya perempuan ini hebat, ini masalahnya laki-laki perawan. Kalau perempuan nggak masalah, karena perempuan itu memang dikatakan perawan suci. Kalau dia masih perawan. Nah ini laki-laki perawan suci, apanya yang perawan, Bang? Pantatnya. Jawab, jawab.
Coba apanya kira-kira yang perawan? Pantatnya, Bang. Ya, saya bicara Dalbo. Ah, boleh, Saya bicara. silakan. Ya, Iya, jangan boleh. jadi umat ummi. Ini eksplisit tertulis. Iya, iya, Ya, iya. saya baca Kita makanya harus dalam jadi diskusi umat Dalbo, idiot. jangan umat ummi. Iya, Saya bacakan di sini. kita menjadi idiot aja. Ya, saya bacakan. Karena Paulus Sebab idiot. aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu, yaitu Yesus, laki-laki untuk membawa kamu apa? Satu laki-laki untuk membawa kamu Satu sebagai, laki-laki. kami sebagai perawan suci Perawan kepada Kristus. suci. Maksudnya ya. Pertanyaan saya, Bukan apa laki-laki. maksudnya Paulus Kami ini yang membawa perawan perawan suci. laki-laki perawan Nah, suci makanya kepada berani katakan Yesus? kuduskanlah dia hidupmu supaya Saya tanya, apa maksudnya ini? Kira-kira untuk menandakan laki-laki perawan suci ini apanya? Kentutnya, pantatnya. Ini harus ada uji, Bang. Apanya kira-kira yang bisa diuji laki-laki ini dikatakan perawan? Apanya? Jempolnya, duburnya, lato-latonya. itu membawa satu laki-laki Perawan satu suci. laki-laki untuk membawa kamu sebagai Perawan suci. kepada Kristus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa laki-laki ini perawan suci? Bukan laki-laki. Kau ini jangan tipu-tipu Bapak Rohani. Apanya yang kita bisa ketahui? Apakah laki-laki di bawah? Tunggu dulu. Apakah kentut bunyinya? Kan begini, Bang. Kan Pak, ini analisis saya ya. Kalau bunyi kentutnya begini, nah ini bisa dianggap ini masih perawan ini. Kalau bunyinya, nah, artinya anginnya masih kurang. Kalau sudah bunyi di begini, situ membawa laki-laki. tunggu dulu. Kalau sudah bunyinya begini, puah, puah. Agak-agak lain sudah ini bunyinya. Puah, puah. Ini agak-agak lain. Oh, ini bukan perawan lagi. Begitu, Bang. Menjawab itu sesuai dengan pertanyaan, Bang. Coba, Bang, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa laki-laki ini adalah perawan suci? Itu loh. Silakan, Bang. Bang. Dalbo, eksplisitnya. Saya Makanya susah tanya diskusi dengan bagaimana Hukuman Tumi. bisa kita Satu laki- ketahui bahwa laki-laki ini adalah perawan suci? Apakah bunyinya atau bunyinya puah? Bukan laki-laki, dia perawan. Masa ada laki-laki perawan? Nah, Paulus sendiri hamil, Bang. Kalau Paulus bukan perawan lagi karena dia sudah bunting, hamil. Paulus ini hamil, Bang. Paulus ini Ada bersalin enggak malah. laki-laki perawan? Saya tanya ke Dalbo. Tanya Laki-laki Paulus. perawan Kalau Paulus bukan perawan Makanya. lagi, Bang. Nah, Paulus bukan Saya perawan diskusi lagi. dengan umat Umi. Kenapa Jelas saya katakan tertulis bukan membawa- perawan lagi? Karena Paulus ini bersalin, berkali-kali sudah melahirkan. Lalu gimananya mau perawan? Coba dengarkan. Ya, kata Paulus ini, hai anak-anakku, iya tante, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Artinya dia melahirkan berkali-kali. Jadi Paulus ini tidak perawan lagi. Makanya tidak dikasih ilham Roh Kudus. Untuk memakai Roh Kudus pula. Nah ini ya saya bacakan ulan ya. Bacakan Boleh ulan. bahas itu Nah, Tuhan. tunggu dulu, sabar. Ini firman Tuhan loh. Nanti Tuhan marah loh. Kenapa ayat-ayat setan? Mau nggak Tuhan marah? Jadi judul perikopnya ini, saudara. Apa? Judul perikopnya ini, ingatlah hubungan kita semula. Nah, adanya hubungan ini, curhatan ini, adanya hubungan ini, terjadilah persalinan, pembuntingan, entah apa yang dia lakukan ini. Baik, saya baca Galatia 4:19. Hai anak-anakku, ya tante, karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Oh ya tante. Nah itu. Yang bersalin itu AWW apa wowo yang bersalin? Coba. AWW apa wowo yang bersalin? Baik. Ayo Bang. Bang Saya Dalbo, tanya. ini awal terjadinya ternyata di kos-kosan Bang Dalbo ya.
Saya mau tanya, yang bersalin ini AWW apa AWOWO? Pertanyaan saya itu simpel-simpel semua lah. Iya, Nggak gampang mau kok. Saya susahkan orang susah berpikir karena aku tahu kalian ini nggak berpikir, maka saya simpelkan aja. Yang bersaling itu bang, AWW apa AWOWO? Kalau AWOWO ini bukti bahwa Paulus ini adalah Tuhannya Kristen. Anda tuduh-tuduh Yesus dua natur. Ternyata Paulus lah yang dua natur. Tur. Apa itu dua natur? 100% AWOWO, 100% AWW. Tunggu dulu giliran kau, sabar kau siapkan popok di situ nanti giliranmu, ya. Saya kelarkan dulu satu ini, Bang. Yang bisa melahirkan itu bersalin itu AWW apa AWOWO? Jangan takut tersiksa. Iya, sabar dulu nanti kau juga itu seperti Salom juga ini. Macet. Ya, kelarkan dulu ini. Ya, oke. Salom, saya karena cuplis satu ini sudah tidak tahan lagi, sandal jepitnya gimana, Bang? Saya mau tanya samamu, Bang. Yang bersalin itu AWW apa AWOWO, Bang? Siapa yang mau jawab? Kau. Kan Oh, kau aku. cuplisnya. Aku kah? Iya, siapa lagi kalau bukan cuplis? Yang untuk Nanti itu data dari mana? tadi bicaranya mengganggu melulu. Ayo. Ketika gilirannya, saya katakan samamu tadi, kau diam dulu, siapkan dulu popokmu. Begitu saya tanya, pelangak pelongok ke. Oh, aneh-aneh nih, tentang diri satu ini. Coba. Baik dibaca. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, ya tante. Kenapa tante? Karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaannya, yang bersalin itu AWW apa AWOWO? Untuk apa mau cerita Paulus itu hanya tidak menyampaikan. Saya tanya samamu, tuyul. Yang bersaling itu AWW apa AWOWO? Ayo. Untuk apa menceritakan? Dia. Iya, kau jawab. Bukan untuk apa? Ini bukan tempat nis. Penting, itu tidak penting. Yang apa penting ini? Kita harus tahu sebenarnya Paulus ini punya latar apa ini? Penting ini. Ini Paulus ini ternyata Tuhannya Kristen. Penting ini coy, ini sangat penting, jawab aja. Yang bersaling itu AWW apa AWOWO? Untuk apa kamu ceritakan tentang keturunan Paulus? Ini bukan Paulus lagi bersalin ini, Bang. Kamu nggak ada simpatisan sama Paulus. Paulus melahirkan, kamu nggak ini ikut bahagia. Kamu punya adik. Kalian kan anak-anak Paulus. Itu menurut kami tidak penting. Kok menurut saya pula? Ini tercatat kalian ini adalah anak-anaknya Paulus. Kalau kau menurut kau ini berbahagia, bersukacita, mempunyai adik. Malah marah-marah. Abang, kalau ke toko abang ini ke pasar beli sendalnya pasti kiri semua, Bang. Betul nggak, Bang? itu tidak penting, Bang. Oh, jadi apa yang penting, Bang? Itu tidak penting. Jadi penting apa? Yang pentingnya ceritakan tentang penyampaian Paulus. Ini penyampaiannya Paulus, dia melahirkan. Ini penting. Itu tidak penting. Kau bilang kagak penting? Menurut kami tidak penting. Jadi Bible ini nggak penting bagimu? Artinya kalau keturunan Paulus, saya nggak berbicara keturunan Paulus. Saya bertanya Paulus ini AWW apa AWOWO? itu tidak penting itu. Masalahnya kalian tuduh Yesus dua natur. Ternyata yang dua natur itu Paulus 100% laki,
100%. AWB. Ya enggak? Macet kan? Oke. Kamu Kristen apa sih? Kau benar nggak Kristen kau ini? Saya tanya samamu. Jangan nangis di sini, Bang. Jangan nangis dulu. Saya mau tanya samamu. Benar nggak Kristen? Hah? Tanya dulu, sebab tadi kamu sudah tanya. Apa yang saya tanya? Enggak ada yang jawab kok pertanyaan saya, padahal pertanyaan saya mudah kok. Enggak ada yang jawab. Ini pertanyaanmu itu menurut kami Enggak ada yang jawab. Malah kau tuyul satu ini mengatakan itu tidak penting. Makanya saya tanya kamu ini Kristen apa tuyul? itu tidak penting buat kami. Apa ya? Yang nggak penting lagi. Ngapain kau naik di sini tuyul kalau nggak penting? Bertanya untuk tentang dua anak Yesus, boleh saya jawab? Ya silakan lanjut aja. Tapi jangan nangis bang ya. Abang ini saya suka abang satu ini, nggak emosi dia. Tapi mudah-mudahan di ujung-ujungnya kagak emosian ya. Abang betul nggak emosi bang? Saya orangnya tidak pandai emosi itu. Enggak marah? Tidak marah. Baik. Abang ini Tuhannya siapa sih namanya? Siapa? Saya? Iya Tuhanmu. Tuhan saya itu Yesus Kristus. Bukan Paulus. Buat apa ceritakan Paulus? Paulus itu hanya cuma penyampaian. Kenapa abang ini benci sekali Paulus kok? Apa masalahnya abangku ini? Kok benci sekali Paulus? Seakan-akan tidak mau mendengarkan sejarah kelamnya Paulus ini. Kenapa bang? Kira-kira coba bang, ceritakan sama aku bang. Dia itu hanya rasul. Siapa yang mengangkat dia rasul bang? Dia itu hanya rasul. Iya siapa yang menjadikan dia rasul? Dia itu Kristen. hanya dipanggil. Ya. Yang manggil dia siapa bang? Tuhan. Tuhannya mana? Tuhan Yesus. Mana dalilnya bang? Mana dalilnya? Apakah kamu tidak tahu? Tidak tahu bang. Kalau tahu mau ngapain saya tanya tuyul? Kalau kamu tidak tahu untuk apa kau cerita? Hati kiyo. Abang jangan marah lah bang. Abang ini kok. Bang Dalbo, ya si terapi ke Jolo Bang Dalbo. Iya maju. Kalau ada penghujat tentu saya maju karena Iya tidak nanti saya Abang Daku biarkan. yang gaspol lagi. Saya Iya. dulu. Saya tidak akan pernah membiarkan ketika guru saya Ustadz Atta menyampaikan sesuatu berdasarkan dalil-dalil lalu OT-nya menghujat, hati-hati. Ada Bapak Rohani ini di sini bisa menginjak leher kalian. Lanjut. Ini tadi aku tengok dari tadi ya. Iya, Bang Marjen, kalau saya santun ya, tapi satu permintaan saya, guru saya Bang Dalbo jangan dihinakan dan ustaz saya Bang Tahta karena kami hormat dengan beliau ya. Tadi saya diam karena saya menghargai beliau dua-duanya. Ya. Jadi kita bahas yang rasional saja nih ya. Ketika tidak penting untuk membahas yang begini. iya, baik. Ketika Yesus memiliki pengajaran ini abangku Pak Marjen ya kepada Bani Israel yang tertera di Matius 23 nomor 9 ya sebelum kami berangkat di Yohanes 17 nomor 3. Di Matius 23 nomor 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa Allah di bumi ini karena hanya satu Bapa Allahmu yaitu Dia yang di surga. Nah pertanyaannya, Yesus menyatakan hanya ada satu Allahmu. Kenapa Anda mengimani Tritunggal? Silakan. Kenapa Anda mengimani Tritunggal itu ceritanya kan? Iya. Yang dia menceritakan tentang kealahannya itu dia dua pribadi yang berbeda. Kalau dia dalam kemanusiaannya dia menyatakan jangan kamu menyebut Allah lain selain Bapa yang di sorga, ya kan? Sebab dia itu pribadi yang berbeda. Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Bisa tunjukkan saya data untuk menguatkan argumen abangku bahwa 100% Yesus Tuhan, 100% manusia. Silakan. 100% Allah, 100% manusia. Di mana datanya? Artinya ini aku ndak bawa data.
Kenapa Ya, begitu aku nggak bawa data? Emang data yang nggak ada di Bible atau di situ yang datanya belum bawa gitu? ada, tapi aku tidak bawa kitab sebab aku ini di tempat kerja. Wah, ini aneh gitu ya. Nah, tadi Anda membangun narasi bahwa ketika Yesus itu menyatakan, dan menyatakannya ini kebanyakan dari Kristen, waktu dia menjadi manusia. Emang Tuhan bisa menjadi manusia gitu? Allah itu bisa, Allah itu bisa. Allah itu bisa, baik. Berarti bisa menyatu dengan Yesus kan? Iya, Nah, ketika Yohanes menyatakan aku dan Bapa adalah satu, itu benar. Yohanes mengatakan, artinya mengatakan, siapa yang mengatakan begitu? Yohanes. Nah, di situ kan dikatakan aku dan Bapa adalah satu, benar? Itu perkataan Yesus, aku dan Bapa. Oke, itu perkataan Yesus. Nah, kemudian di 2 Tawarik nomor 18, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Bisa nggak memuat Tuhan di dalam diri Yesus? Itu perkataan siapa? Ini perkataan di 2 Tawarik nih. Tapi itu siapa yang mengatakan begitu? Dua Lah, Tawarik. ini kan Bible kamu. Emang menurut kamu siapa yang berkata-kata ini? Itu siapa yang mengatakan? Menurut kamu yang 2 Tawarik ini siapa yang berkata-kata? Hanya kalau di situ kalau tulisan merah berarti itu Yesus. Kalau tulisannya nggak merah gimana? Itu kalau bukan tulisan merah itu para rasul. Kisah para rasul, baik. Para rasul ya. Rasul siapa kira-kira? Itu macam Markus, Markus, Lukas, Matius, Matius. termasuk Paulus juga ya. Hanya Paulus itu sama Lukas para rasul itu hanya cuma penyampaian. Nah terus kenapa Paulus menyampaikan Yesus Tuhan? Karena Paulus itu hanya cuma penglihatan. Kenapa melihat cahaya begitu? Sementara Yesus yang menjelaskan, jangan kamu percaya ketika ada yang melihat di situ ada Mesias, di sana ada Mesias. Larangan untuk melihat sembarangan oleh Yesus ini. Kenapa Paulus mengklaim dirinya melihat cahaya? Silakan. Memang karena dia dipanggil, karena dia melihat dengan mata. Siapa yang memanggil Paulus? Apa Yesus? Sejak kapan itu dipanggilnya? Itu mau tanya sih. Artinya macam dia bilang dia semasa-masa dia bertobat. Sebenarnya Yesusmu bertobat. Apa hubungannya ketika dipanggil sama Yesus? Di mana dipanggilnya nih? Paulusmu oleh Yesus. Paulus yang bertobat. Nah, Paulus bertobat terus Baru dia dapat penglihatan. Artinya penglihatan cahaya itu. Lah, sebelum itu Yesus sudah menerangkan bahwa jika ada yang berkata di situ ada Mesias, di sana ada Mesias, artinya kan Yesus ini kan Mesias tuh. Kalau ada yang melihat Yesus di sana, Yesus di sini, jangan kamu percaya. Berarti kamu percaya apa yang dilihat Paulus? artinya itu itu hanya datang dengan manusianya, tapi ini dengan terangnya, bukan manusia aslinya. Iya, kemudian tadi Anda menyatakan Paulus terpanggil. Di mana dipanggil di situ? Itu kan terjadinya ke Damsyik tuh. Di Kisah Para Rasul kan dikatakan tuh. Di mana dipanggil Paulus di situ? Itu bukan artinya dipanggil sebagai penglihatan, dia artinya dapat melihat. Dipanggil sebagai penglihatan itu buta apa tidak? Itu buta. Jadi bagaimana mungkin orang bisa melihat buta nih? Itu artinya buta, itu dalam artinya dia masih berdosa. Coba buktikan datanya kepada saya untuk penguat argumen kamu. Waktu masih dalam dosa si Paulus buta, maka melihat cahaya. Silakan. Memang artinya Paulus artinya buta. Jangan pakai arti-arti. Itu kalau mengarti-artikan itu namanya mengesegese. Yesus berkata jangan menambahi mengurangi firman Tuhan. Anda di sini mengesegese Bible kamu itu. Nggak boleh begitu. Dimarahi Tuhan kamu. Ya. Nah, coba kamu buktikan dengan sesuai argumen yang kamu bangun bahwasanya itu dikala Paulus masih berdosa hingga buta dan melihat cahaya. Bagaimana mungkin orang berdosa buta kemudian melihat cahaya? Silakan. Kamu artinya begini, Bang. Artinya kita ini belum tahu jalan lurus kan? Tapi setelah kita bertobat, kita akan tahu jalan lurusnya.
macam dipanggil panggil Paulus. Itu artinya dia masih berdosa. Anda membangun narasi, Anda pertanggungjawabkan argumentasi Anda supaya tidak terkesan Anda di sini jadi badut. Silakan. Ya, tapi saya tidak bawa data. Nah, inilah. Jadi Kristen-Kristen di bawah ya, audien, ketika mental Kristen yang seperti ini nih sangat miris, berani naik berdiskusi ketika kami sudah bareng duduk untuk membedah Bible ini, buku Bible ini, alasannya cuma nggak bawa data, nggak bawa Bible. Ya, betul, sebab kami Miris kalian ya. di tempat kerja ini. Keberanian Anda hanya sebatas seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau saya bawa data mungkin saya kasih tunjuk semua. Saya buka kamera lagi. Kalaupun kamu bawa data, saya pastikan 100% bahwa argumen yang kamu bangun hanyalah pembelaan yang tidak bersumber dari Bible itu sendiri. Ingat itu. Ada semua. Kamu ini. Gimana ini Bang Dalbo? Nggak ada ilmunya ini Bang Dalbo. Ada semua tapi aku tidak bawa data. Iya, udah kamu nggak ada ilmu. Kamu belajar lagi. Kamu ke pendeta kamu, bawa ke sini. Saya terapi oten dengan gurunda kami, ustaz kami, Ustaz Tatna, Bang Dalbo siap menerapi kalian. Silakan ayo, suruh dia ke sini. Untuk apa juga mau begitu? Iya, untuk kita cerdaskan anak bangsa supaya mencegah masifnya misionaris. Paham ente? Bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Udah Anda turun aja. Kalau saya momot, saudaraku, saya sudah turunkan Anda. Anda sudah berapa kali saya tanya, bahkan saya mencoba mengikuti argumen yang Anda bangun, tapi sangat miris. Argumen Anda pun yang saya counter balik tidak bisa Anda buktikan dengan data. Miris sekali ini kalian Kristen ini. Iya, silakan Abandaku Badalbo. Izin gurundaku Tata agak sedikit keras nih.